Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sinama Oktaviani dengan NIM 1841098. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang suatu proyek. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar IT dengan judul Aplikasi Pendaftaran Online pada Puskesmas Berbasis Web. Dosen pembimbing adalah dosen STMIK Widya Cipta Dharma. Kenapa dibuat? Aplikasi ini dibuat karena banyaknya antrian yang menumpuk dan adanya kritik dan saran dari pasien bahwa waktu menunggu terlalu lama. Apalagi puskesmas adalah tempat pelayanan kesehatan yang pasti banyak orang yang datang untuk berobat. Otomatis pelayanan seharusnya bisa lebih cepat. Dan di masa pandemi ini, sebisa mungkin kita harus menjauhi kerumunan juga, apalagi dari tempat yang banyak orang sakit. Bagaimana cara membuatnya? Aplikasi ini merupakan aplikasi web yang dibuat dengan PHP dan database MySQL. Di dalam aplikasi ini, yang memiliki hak akses adalah admin. Pada use case diagram, admin diberi hak akses login, lalu masuk ke halaman utama yang berisi data pasien dan kelola jadwal pelayanan. Pasien saat memasuki web langsung diarahkan ke halaman registrasi, lalu data pasien dikirim ke admin. Setelah itu, pasien datang ke puskesmas dan memperlihatkan bukti registrasi kepada petugas pendaftaran. Metode yang digunakan adalah metode waterfall. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall. Tahap-tahap metode waterfall. Yang pertama, requirement analysis. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua, sistem and software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirement analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, implementation and unit testing. Tahap implementation and unit testing merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum? Yang keempat, integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Yang kelima, operation and maintenance. Perangkat lunak
yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Hasil akhirnya, pasien mendapatkan kepuasan pelayanan dan dapat dengan cepat ditangani. Petugas pun merasa sangat terbantu karena pelayanan yang berjalan secara efektif. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon kritik dan sarannya ya. Kalau kalian suka, boleh tekan tombol like-nya ya. Dan jika bermanfaat, boleh di-share. Kuliah IT, STIMIK Wicida aja.